Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat SMP Progresif Bumi Sholawat. Setelah 1 bulan kita tidak bersua dalam proses pembelajaran, bagaimanakah kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya selalu sehat, luar biasa, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali dalam pelajaran matematika. Materi yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu mereview materi perbandingan. Pada video sebelumnya yaitu review perbandingan bagian 1, anak-anak telah diberikan ringkasan materi beserta contoh soal dan pembahasan. Maka pada video kali ini akan diberikan contoh lanjutan beserta pembahasan soal yang berkaitan dengan materi perbandingan. Namun sebelum itu, anak-anak siapkanlah buku tulis, kemudian catat basmalah di buku tulis kalian masing-masing, seperti yang telah biasanya kita lakukan di sekolah. Lalu baca dan resapi di dalam hati dengan harapan semoga Allah membuka pikiran dan hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada satu ayat Al-Quran sebagai pembuka, yaitu dari Quran Surat Al-Anfal ayat 64 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Sebagai pelengkap, ada satu kata-kata bijak untuk anak-anak semuanya. Practice makes us right, repetition makes us perfect. Berlatih membuat kita menemukan jawaban yang tepat, sedangkan mengulangi latihan membuat kita semakin sempurna. Okay, next, let's start the lesson. Permasalahan nomor 6. Suatu hari, Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Nah, langkah pertama, anak-anak harus bisa menentukan apakah permasalahan ini termasuk perbandingan senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Jika anak-anak tidak bisa menentukannya secara langsung, maka bisa menggunakan tabel bantuan. Kita buat tabel bantuan dengan 2 kolom. Kolom yang pertama berisikan banyak ayam. Kolom yang kedua berisikan durasi pakan akan habis atau hari. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom-kolom tersebut berdasarkan informasi dari soal. Pada kalimat pertama, suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam akan habis dalam 12 hari. Dari sini kita memperoleh 2 buah informasi, yaitu 60 ekor ayam akan menghabiskan pakan dalam waktu 12 hari. Maka kita isikan 60 dan 12 ke dalam tabel. Berikutnya, pada kalimat kedua, bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor ayam. Perhatikan pada kata membeli lagi 20 ekor ayam. Artinya jumlah ayam semula ditambah dengan 20 ekor ayam sehingga 60 ditambah 20 sama dengan 80 ekor ayam. Pertanyaannya adalah 80 ekor ayam ini akan menghabiskan makanan dalam waktu berapa hari? Ini kita umpamakan sebagai X. Berikutnya, perhatikan pada kolom ayam. Jumlah semula 60 menjadi 80, artinya ayamnya semakin banyak. Logikanya, jika jumlah ayamnya semakin banyak, maka pakan akan cepat habis. Atau kita bisa mengartikan bahwa harinya akan semakin sedikit atau berkurang dari 12. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat di kolom pertama semakin banyak, kolom kedua semakin sedikit. Artinya permasalahan ini termasuk ke dalam permasalahan perbandingan berbalik nilai. Sehingga untuk menentukan X kita gunakan dik, dit, sol. Berikutnya kita tentukan siapa dik, siapa dit, dan siapakah sol.
Dari tabel jelas kita bisa melihat bahwasannya 60 akan menjadi dik atau diketahui. 80 akan menjadi dit atau ditanya. Pertanyaannya, kenapa 80 yang menjadi dit? Karena 80 berpasangan dengan X atau yang ditanyakan, sehingga 80 adalah dit. Berikutnya, sol yaitu 12. Kalau sudah menentukan dik, dit, dan sol, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dik, dit, sol. Dik dibagi dit dikalikan dengan sol, sama dengan 60 dibagi 80 dikali 12, hasilnya adalah 9. Maka persediaan makanan akan habis dalam waktu 9 hari. Sehingga pilihan jawaban yang tepat yaitu B, 9 hari. Selamat, anak-anak telah menyelesaikan satu permasalahan. Baiklah, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan nomor 7. Suatu proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai selama 15 hari oleh 22 orang pekerja. Setelah 3 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 4 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah... Anak-anak, perhatikan, jika kalian menemukan permasalahan yang berisikan dengan jumlah pekerja yang dikaitkan dengan waktu penyelesaian suatu pekerjaan, maka hal tersebut jelas merupakan permasalahan perbandingan berbalik nilai. Lalu, bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan nomor 7 ini? Pertama, kita buat tabel bantuannya. Terdapat 2 buah kolom. Kolom yang pertama berisikan durasi waktu penyelesaian pembangunan atau hari. Kolom kedua berisikan jumlah pekerja. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel tersebut dengan informasi dari soal. Kalimat pertama. Suatu proyek pembangunan jembatan direncanakan selesai selama 15 hari oleh 22 orang pekerja. Dari sini kita memperoleh 2 buah informasi, yaitu 15 hari untuk menyelesaikan pekerjaan oleh 22 orang pekerja. Kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel. Berikutnya, setelah 3 hari bekerja, perhatikan pada bagian setelah 3 hari bekerja. Artinya pekerjaan telah dilakukan selama 3 hari, sehingga waktu pekerjaan yang tersisa yaitu 15 dikurangi 3 sama dengan 12 hari. Pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh 22 orang pekerja. Kalimat selanjutnya, setelah 3 hari bekerja, pekerjaan tersebut terhenti selama 4 hari. Perhatikan pada bagian terhenti selama 4 hari. Artinya, durasi waktu pekerjaan juga berkurang selama 4 hari. Sehingga 12 hari dikurangi 4 hari, tersisa waktu 8 hari untuk menyelesaikan pekerjaan. Pertanyaannya adalah, agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah, sehingga kita harus menentukan jumlah pekerja yang baru terlebih dahulu. Kita umpamakan sebagai X. Perhatikan pada bagian tabel yang diberi warna biru. Kemudian perhatikan pada kolom hari. Dari 12 hari menjadi 8 hari, artinya durasi waktu semakin sedikit. Logikanya, jika waktu pekerjaan semakin sedikit, maka akan dibutuhkan lebih banyak pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga permasalahan perbandingan berbalik nilai ini akan kita selesaikan menggunakan dik, dit, sol. Selanjutnya, kita tentukan dahulu siapakah dik, siapakah dit, dan siapakah sol. Dari tabel yang diberi warna biru, kita dapat menentukan bahwasannya 12 adalah dik atau diketahui. 8 adalah dit atau ditanya.
Kenapa 8 menjadi dit atau ditanya? Karena 8 berpasangan dengan X yang ditanyakan. Berikutnya, 22 adalah sol. Jika kita sudah menentukan dik, dit, dan sol, kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dik, dit, sol, yaitu dik per dit kalikan sol, sama dengan 12 per 8 dikali 22. Hasilnya adalah 33 orang. Jangan terkecoh pada jawaban 33 orang ini, karena yang ditanyakan di soal adalah banyak pekerja yang harus ditambah, sehingga tambahan pekerja adalah 33 orang dikurangi 22 orang sama dengan 11 orang. Maka pilihan jawaban yang tepat yaitu B, 11 orang. Selamat, anak-anak telah menyelesaikan satu permasalahan yang baru. Okay, let's continue to the next questions. Permasalahan nomor 8. Jika 12 pekerja dapat membuat 6 keramik dalam waktu 3 hari, berapa hari diperlukan jika 30 orang pekerja ingin membuat 10 keramik? Anak-anak, permasalahan nomor 8 ini adalah permasalahan perbandingan campuran. Artinya, terdapat perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam satu permasalahan yang sama. Cirinya yaitu terdapat 3 buah variabel yang bisa kita lihat pada tabel berikut. Variabel yang pertama yaitu waktu, yang kedua adalah orang, dan yang ketiga adalah pekerjaan. Langkah berikutnya, kita akan mengisi tabel tersebut berdasarkan informasi di soal. Pada kalimat pertama, jika 12 orang pekerja dapat membuat 6 keramik dalam waktu 3 hari. Dari sini kita memperoleh 3 buah informasi. Yang pertama yaitu 12 orang pekerja. Kita masukkan angka 12 ke dalam kolom orang. Berikutnya yaitu 6 keramik. Kita masukkan angka 6 ke dalam kolom pekerjaan. Informasi berikutnya yaitu 3 hari. Kita masukkan angka 3 ke dalam kolom waktu. Pada kalimat berikutnya, berapa hari diperlukan jika 30 orang pekerja ingin membuat 10 keramik? Dari kalimat kedua ini, kita juga memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, 30 orang pekerja, maka 30 akan kita masukkan ke dalam kolom orang. Kemudian, 10 keramik, 10 akan kita masukkan ke dalam kolom pekerjaan, sehingga tersisa satu kolom yang belum terisi, yaitu kolom waktu, sesuai dengan pertanyaannya, yaitu berapa hari, sehingga kita umpamakan sebagai huruf X. Untuk menyelesaikan perbandingan campuran ini, kita cukup memasukkan angka-angka yang sudah tertera pada tabel ke dalam rumus WOP, yaitu W1 kali O1 per P1 sama dengan W2 kali O2 per P2. Mari kita masukkan angka-angka dari tabel ke dalam rumusan, sehingga menjadi 3 kali 12 per 6 sama dengan X kali 30 per 10. Tugas kita adalah mencari berapa nilai dari X. Anak-anak, langkah berikutnya akan lebih mudah jika kita dapat menyederhanakan operasi yang ada pada masing-masing ruas. Pada ruas sebelah kiri, kita memiliki 3 kali 12 per 6. Kita dapat membagi 12 dengan 6 sehingga kita mendapatkan 2. Pada ruas sebelah kanan, kita juga dapat membagi 30 dengan 10 sehingga kita mendapatkan 3. Langkah berikutnya yaitu 3 kali 2 akan menghasilkan 6. 3 kali 2 akan menghasilkan 6 dan 3 di ruas kanan akan kita pindah ke ruas kiri sehingga yang semula perkalian akan menjadi pembagian. Berikutnya X sama dengan 6 per 3 sehingga X sama dengan 2. Maka banyak waktu yang dibutuhkan adalah 2 hari. Opsi jawaban yang tepat yaitu D, 2 hari. Congratulations, satu soal berhasil terpecahkan.
Okay, let's get ready for the next questions. Problem number 9. Doni dan Randy akan mengecat tembok rumah. Doni dapat mengecat rumah selama 12 hari, sementara Randy selama 6 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama, maka pengecatan tembok rumah akan selesai dalam waktu berapa hari? Anak-anak, dari permasalahan ini kita mengetahui bahwasannya Doni dan Randy memiliki waktu yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaannya. Doni membutuhkan 12 hari, sedangkan Randy hanya membutuhkan 6 hari. Bagaimana jika mereka bekerja bersama-sama? Bagaimanakah waktunya? Cukup mudah. Untuk menentukan waktu ketika mereka bekerja sama, kita memerlukan rumusan perkalian waktu dibagi penjumlahan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya waktunya adalah 12 hari dan 6 hari. Sehingga cukup 12 kali 6 per 12 tambah 6. Hasilnya yaitu pada ruas atas 12 kali 6 sama dengan 72 dan pada ruas bawah 12 tambah 6 hasilnya adalah 18. Sehingga 72 dibagi 18 sama dengan 4. Kesimpulannya, jika pekerjaan dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 4 hari. Sehingga opsi jawaban yang tepat yaitu B, 4 hari. Wah, hebat! Terima kasih anak-anak sudah membantu Doni dan Randy untuk bekerja sama. Kita juga bekerja sama yuk untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya. Namun, sebelum kita menyelesaikannya, kita review sedikit ya tentang perbandingan bertingkat. Apakah perbandingan bertingkat itu? Perbandingan bertingkat adalah perbandingan lebih dari satu besaran. Bagaimanakah contohnya? Misalkan di sebuah toko sepeda terdapat 12 sepeda berwarna coklat, 3 sepeda berwarna biru, dan 9 sepeda berwarna merah. Jumlah masing-masing sepeda ini dapat kita bandingkan sehingga sepeda warna coklat dibanding sepeda warna biru dibanding dengan sepeda warna merah yaitu 12 banding 3 banding 9. Perbandingan ini masih belum paling sederhana. Kita masih dapat menyederhanakannya dengan membagi semua bilangan dengan faktornya, yaitu angka 3. Sehingga 12 bagi 3 hasilnya adalah 4, 3 bagi 3 hasilnya adalah 1, dan 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Maka perbandingan sepeda coklat dengan sepeda biru dan sepeda berwarna merah adalah 4 banding 1 banding 3. Ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Contoh lainnya, diketahui C banding B sama dengan 1 dibanding 2, B dibanding M sama dengan 3 banding 4. Bagaimanakah perbandingan C dengan B dengan M? Anak-anak, perhatikan, di dalam kedua perbandingan ini terdapat satu besaran yang sama, yaitu B. Sehingga perbandingan ketiga besaran ini dapat kita susun menjadi C dibanding B dibanding M. Dengan B berada di tengah karena B termuat di dalam kedua perbandingan yang diketahui. Berikutnya, kita akan memasukkan masing-masing perbandingan. C banding B sama dengan 1 dibanding 2, B dibanding M sama dengan 3 banding 4. Lalu bagaimanakah cara menentukan perbandingan ketiga besaran ini? Caranya dengan menggunakan perkalian yang alurnya seperti petir. Kenapa disebut demikian? Perhatikanlah tanda panah merah berikut ini. Urutannya yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Berikutnya 3 kali 2 sama dengan 6 dan terakhir yaitu 2 kali 4 sama dengan 8. Dari sini kita dapat mengetahui perbandingan C dengan B dengan M yaitu 3 banding 6 banding 8. Perbandingan ini adalah perbandingan yang paling sederhana karena angka-angkanya sudah tidak dapat dibagi lagi.
Mari kita lanjutkan untuk permasalahan berikutnya, yaitu permasalahan nomor 10. Perbandingan uang Naila dan Vida adalah 2:3. Perbandingan uang Vida dan Cika adalah 2:1. Jika uang Vida adalah Rp150.000, jumlah uang mereka bertiga adalah... Anak-anak, perhatikan, dari soal ini kita bisa menentukan atau kita bisa mengetahui bahwa terdapat dua perbandingan yang berbeda. Yang pertama yaitu perbandingan uang Naila Vida dan yang kedua yaitu perbandingan uang Vida dan Cika. Sehingga dari sini terdapat 3 buah besaran yang berbeda, yaitu perbandingan uang Naila, uang Vida, dan uang Cika. Sehingga kita bisa susun perbandingannya menjadi N dibanding F dibanding C. Dengan N adalah Naila, F adalah Vida, dan C adalah Cika. Berikutnya, kita masukkan masing-masing perbandingan. Perbandingan uang Naila dan Vida atau N dibanding F sama dengan 2:3. Lalu, perbandingan uang Vida dan Cika atau F dibanding C adalah 2:1. Langkah berikutnya yaitu kita mengalihkan dengan perkalian petir. Perhatikan arahnya. 2 kali 2 sama dengan 4. Berikutnya 2 kali 3 sama dengan 6 dan langkah terakhir yaitu 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga perbandingan uang Naila, Vida, dan Cika adalah 4:6:3. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pada permasalahan tersebut, kita ada satu tambahan langkah yaitu did, dik, sol. Ditanya, diketahui, dan soal. Sekarang kita tentukan siapakah yang ditanya. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Artinya uang Naila ditambah uang Vida ditambah dengan uang Cika. Maka kita cukup menjumlahkan nilai dari perbandingan masing-masing. N4 ditambah F6 ditambah C3. 4 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 13. Berikutnya, kita tentukan solnya. Solnya memiliki nilai 150.000. Yang terakhir, kita tentukan diknya. Dik adalah kalimat sebelum sol, yaitu uang Vida. Maka diknya, uang Vida, kita ambil nilai perbandingan Vida, yaitu 6. Sehingga did, dik, sol kalau sudah ditemukan semuanya, kita cukup memasukkan ke dalam rumus did per dik kalikan sol sama dengan 13/6 kali 150.000 sama dengan 325.000. Maka jawaban yang tepat yaitu B, 325.000. Selamat, anak-anak telah menyelesaikan semua permasalahan pada materi perbandingan dengan sangat baik. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Berikutnya, silakan anak-anak melanjutkan belajar mandiri pada worksheet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.